Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, bertemu lagi dengan saya Pak Ariza. Ada tidak yang di sini mau membuat atau membangun PC kalian sendiri, namun masih bingung perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah PC? Oke, pada materi kali ini saya akan memberikan materi perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Jadi kalian nanti akan lebih paham apa saja yang dibutuhkan untuk membangun komputer kalian sendiri. Baik, silakan simak dan perhatikan video berikut. Baik, kita akan mulai pengertian dari komputer itu sendiri bersama saya Arizal Fadli. Apa itu komputer? Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computar yang berarti menghitung. To compute, to reckon. Sebenarnya banyak ahli yang mencoba mendefinisikan secara berbeda tentang komputer menurut pengertian para ahli itu sendiri. Namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Itu pengertian dari komputer anak-anak. Lalu sistem komputer sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama perangkat keras, hardware, adalah peralatan komputer itu sendiri. Lalu perangkat lunak, software, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan yang ketiga adalah manusia atau brainware, adalah yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer tersebut. Jadi ada 3 unsur dari sistem komputer ini. Kita ulang lagi. Yang pertama perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia, brainware-nya, yang mengatur atau mengoperasikan komputer itu sendiri. Lalu selanjutnya struktur dan fungsi komputer. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama device input atau input device, alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Lalu yang kedua ada output device atau alat keluaran. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara seperti itu. Lalu yang ketiga ada CPU, Central Processing Unit ya. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Lalu yang tidak kalah penting adalah yang nomor 4, memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang nanti akan dijelaskan, yang berfungsi untuk menyimpan program kita untuk sementara waktu. Sedangkan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan digunakan sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Ini akan nanti dibahas pada waktu kita membahas BIOS di bab selanjutnya. Kita kembali lagi. Yang pertama adalah alat masukan sendiri, ada keyboard, mouse, scanner, digital kamera, mikrofon. Seperti di contoh-contoh ini ada kamera, ada webcam,
Ada scanner, ada mouse, ada keyboard, dan ada mikrofon. Ini adalah yang bisa untuk memerintahkan kepada komputer atau alat masukannya, peralatan masukannya. Kita ingin mengetik menggunakan keyboard, kita ingin mengeklik sesuatu menggunakan mouse, kita ingin men-scan menggunakan scanner, dan kita bisa menggunakan kamera digital atau webcam untuk mengambil gambar kita atau video kita yang bisa disambungkan ke dalam komputer, atau mengambil suara bisa menggunakan mikrofon. Lalu alat keluaran, printer, plotter, monitor, infocus seperti ini. Ini yang alat-alat bisa disambungkan ke komputer yang tadi kita ingin masukkan tampilkan yang dari seumpama dari kamera digital ini. Kita ingin tampilkan di monitor gambar kita, itu bisa. Seperti itu. Ini adalah macam-macam alat keluaran atau sering disebut output device. Lalu yang ketiga adalah memori. Memori internal, random access memory, RAM. Read only memory, ROM. Ini di sini. RAM, ROM. Terus yang memori eksternal, contoh floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, atau flash disk. Ada tersendiri. Atau hard disk eksternal pun sekarang untuk zaman sekarang sudah ada banyak. Lalu yang ketiga ini yang tidak kalah penting, kalau kita ingin membuat sebuah komputer itu kita harus membutuhkan selain monitor, keyboard, dan mouse, kita yang paling penting adalah CPU, Central Processing Unit. Di sini ada casing, motherboard yang harus ada, prosesor, kipas atau fan, RAM, hard disk, CD-ROM, VGA card, dan power supply. Untuk casing sendiri, ini fungsinya yang seperti saya tunjukkan gambar ini fungsinya untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya atau sebagai tempat atau wadah komponen-komponen CPU. Lalu yang kedua adalah motherboard yang seperti yang ini saya tunjukkan. Untuk motherboard sendiri itu adalah untuk papan sirkuit untuk masuk RAM dan hard disk yang ini, dan prosesor. Nah, untuk yang prosesor kita lihat di sini adalah otak dari komputer sendiri. Nanti akan dimasukkan ke dalam motherboard sebagai otak dari komputer. Lalu yang ketiga, fungsi kipas. Ini kipas fan itu sebagai pendingin dari motherboard sendiri atau motherboard dan prosesor agar tidak terlalu panas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah RAM. Untuk RAM sendiri random access memory. Random access memory ini adalah memori sementara. Memori sementara ini bisa kita pasangkan di motherboard. Kalau ingin menyimpan data secara lama, itu menggunakan hard disk, komponen yang ini. Komponen selanjutnya hard disk adalah komponen yang ini. Ini untuk memori jangka panjang. Mau menyimpan Word itu di hard disk ini. Mau menyimpan film atau lagu itu di hard disk. Nanti kita bisa matikan lalu kita buka lagi, kita bisa gunakan data itu kembali. Lalu selanjutnya komponen selanjutnya adalah CD atau DVD-ROM. Di sini fungsinya tentu saja untuk membaca CD atau DVD. Lalu selanjutnya ada VGA card. Di sini adalah berfungsi untuk grafisnya, tampilan untuk menampilkan gambar di monitor. Jadi semakin bagus VGA-nya, video graphic adapternya ini semakin bagus, maka gambar yang akan ditampilkan semakin bagus pula. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah di komponen CPU ini adalah power supply. Ini berfungsi untuk mengatur arus listrik dari AC ke DC. Maksudnya ini adalah sebuah alat yang mengatur arus listrik di seluruh komponen CPU.
CPU. Jadi kalau ini rusak, maka CPU ini tidak akan menyala. Ini juga penting. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membongkar komponen CPU. Yang pertama adalah membuka casing, pasti. Lalu melepas semua kabel yang terhubung dari monitor, board, kabel data, power, switch, floppy, tombol reset, kipas, CD-ROM, hard disk, dan lain sebagainya. Lalu lepas power supply menggunakan obeng, hard disk, floppy, dan CD-ROM dilepas satu per satu. Dan kemudian LAN card, RAM, fan, atau prosesor yang ada di motherboard itu copot satu. Lalu lepas motherboard untuk yang terakhir. Dan langkah untuk memasang komponen komputer atau CPU. Yang pertama adalah pertama kali adalah memasang motherboard sebagai panel komponen-komponen yang lainnya. Lalu pasang hard disk, CD-ROM, floppy cake, casing, dan tempat yang sudah disediakan di casing. Lalu pasangkan prosesor beserta pendingin pada motherboard dengan hati-hati dan benar. Pasang RAM pada motherboard, pasang kabel, kita masukkan kabel semuanya dengan urutan yang benar di power supply. Lalu pasang semua card yang ada pada slot yang tersedia di motherboard dengan benar, kemudian di-screw pada pemegangnya supaya kuat dan kokoh. Tutup kembali casing, pastikan semua terpasang dengan rapi dan benar. Itulah langkah-langkah untuk memasang CPU dan membongkarnya. Dan fungsi-fungsi tadi ada fungsi dari CPU sendiri kalau ingin kita membangun CPU. Baik, terima kasih. Itulah tadi video penjelasan tentang perangkat keras komputer dan fungsinya. Nah, sekarang kan kalian sudah lebih paham. Silakan kalian membuat komputer kalian sendiri sesuai dengan yang kalian pilih. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.